Waalaikumsalam. Ini saya butuh konfirmasi aja sih Pak. Waktu saya kuliah itu kan ada mata kuliah kritik matan hadis saja. Dalam istilah pesantren itu salah satu dosen itu kalau tidak salah pernah bilang begini, salah satu cara terbaik untuk menguji hadis itu sahih atau tidak adalah ukurannya Quran. Contohnya, kalau hadis itu berkenaan dengan Rasulullah, ukurannya Quran. Kalau bunyi hadis itu bertentangan dengan gambaran Quran bersama Rasulullah, maka hadis itu tidak boleh diterima. Misalnya dalam banyak hadis Rasulullah digambarkan menggendong Aisyah, gitu kan, untuk lihat siklus orang Sudan, gitu kan. Dan dosen itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena gambaran tentang Rasulullah bertentangan dengan gambaran hadis itu. Ustaz setuju nggak dengan pendapat dosen saya? Atau tidak? Iya. Ya secara global kan ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, kaifa akhlaqu Rasulullah? Gimana akhlak Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan mana yang luas dan mendalam. Di Quran jadi tolak ukur pertama dan yang utama tentang akhlak Rasulullah. Ketika berbeda bertentangan dengan Al-Qur'an ya tentu ditolak. Begitu itu sudah sangat jelas, ya. Yang kedua dengan akal pikiran. Ketika akal tidak menerimanya, tentu tertolak begitu. Dan ada karya-karya yang lain yang bisa digunakan untuk menolak hadis itu sahih atau tidaknya. Ya, bagus seperti itu. Nah, cuma kenyataannya memang sebagian ulama sampai sekarang pun tidak sependapat dengan hal itu. Karena mereka punya pendapat kalau hadis itu ada kitab Sahih Bukhari pasti sahih, nggak bisa ditolak. Apalagi mereka sudah melakukan statement Ashahul kutub ba'dal Quran Sahih Bukhari. Paling sahihnya kitab setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Jadi dilema mau ditolak. Nanti ungkapan Ashahul kutub akan lengser. Kalau nggak ditolak, bagaimana? Gitu. Dilema. Ya. Sangat repot. Iya. Nggak apa-apa saya benar-benar saja. Ya nggak apa-apa. Tandanya antum cerdas. Saya pernah baca bukunya Toshihiko Ibutsu. Siapa? Toshihiko Ibutsu, orang Jepang. Oh, orang Jepang. Salah satu bahasan dia adalah tentang terminologi kafir. Yang menarik dari Ibutsu adalah bahwa terminologi kafir ini sebenarnya secara bahasa, kalau tidak salah saja, kalau salah berarti saya agak lupa. Secara bahasa mungkin netral kan? Netral dalam artian dia bisa terjadi baik di orang Islam atau di orang non-Islam. Contohnya tadi seperti yang dijelaskan Ustaz. Iya. Kafir misalnya dia bisa kafir secara lisan, bisa kafir secara tindakan, bisa kafir secara sirri di dalam arti yang orang tidak tahu, juga bisa kafir secara dohir, tampak gitu. Misalnya menunjukkan, mengekspresikan. Nah, dalam term ini berarti sebenarnya setiap muslim itu memang bisa kafir. Yang saya pahami dari Ijuzul, karena Ijuzul mencontohkannya dengan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kata Ijuzul, ayat ini sebenarnya berlaku juga untuk muslim. Ketika muslim mengingkari tidak bersyukur dengan kelahiran Rasulullah contohnya, dia kafir gitu. Apalagi saya merendahkan itu saja. Bagaimana dengan pandangan Ijuzul ini? Terus ada pendapat atau ada tambahan yang lebih lagi? Iya. Memang kata-kata kafir itu dari kafir yakfuru artinya yang menutupi. Seperti petani disebut kafir. Setiap petani adalah kafir. Kenapa petani kafir? Karena dia menutupi bibit dengan tanah, kafir. Itu mana bahasa. Kan ada di Al-Qur'an, ya. Yu'jibul kufar di surat Al-Fatah bagian akhir itu. Di mana itu tanaman-tanaman mengagumkan orang kafir. Kafir di sini para petani, bukan kafir orang yang non-Islam, bukan. Ya, kafir, kufur, kafir maknanya sangat luas sekali, ya. Dan sangat dalam. Nggak bisa
persempit seperti itu. Tadi sangat bagus sebetulnya seperti itu. Ada kafir secara qalbi, ada kafir secara zahiri, ada kafir lisani, ya. Ada kafir misalnya kafir milli, kafir apalagi fitri, banyak. Kafir zimi, kafir harbi, banyak sekali. Yang jelas bahwa ketika pengingkaran dengan terang-terangan atas perintah Allah yang jelas lupanya di hati, maka dia termasuk orang yang kafir. Jadi betapa banyaknya orang yang muslim tapi dia kafir pada hakikatnya ketika mengingkari walaupun hanya satu perintah saja. Sangat banyak, dan itu ada hisabnya. Cuma nanti ada yang dimaaf, ada yang tidak dimaaf. Itu juga ada bahasan yang lebih detail lagi. Satu contoh misalnya katakan sangat jelas, ya. Ketika perintah sangat jelas dari Allah lewat Rasulullah, misalnya tentang kewajiban mengikuti takwa lain, kan jelas kan? Ketika menolak kafir atau tidak? Saya kira kafir. Dibilang kafir nanti kita dimarahin, repot juga. Ya sudah jelas. Cuma saya nggak bilang kepada orang. Iblis saja iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu aba wastakbar, pertama dia aba, nggak mau sujud. Udah gitu wastakbar, congkak, sombong. Maka ponisnya wa kana minal kafir, iblis masuk yang kafir. Padahal iblis hanya tidak mau sujud. Iblis ibadah dengan bagus, iblis juga ikhlas mengenal Allah, ma'rifatnya tinggi sekali. Cuma satu saja nggak mau sujud, hanya nggak mau sujud, wa kana minal kafirin. Gimana orang yang menolak wasiat Rasulullah, menolak Ahlul Bait, dan banyak sekali yang lain, banyak sekali. Tapi nanti ada yang dimaaf, ada yang tidak dimaaf. Ini bahasan sangat luas. Jadi kata kafir sangat luas sebetulnya memang. Ya. Bahkan kata musyrik juga sangat luas. Jadi enggak menutup kemungkinan kita masih termasuk orang yang kafir. Tapi kalau termasuk orang musyrik, ya masih sangat mungkin. Ya. Dan kita masih makan orang musyrik begitu. Karena musyrik juga bertingkat-tingkat. Ya. Misalnya katakanlah makan makanan yang tambahan, kayak merokok misalnya, atau makan kuaci, atau makan kerupuk misalnya, atau apa lagi itu yang makan termasuk musyrik. Makan sambal jadi musyrik. Makan kerupuk musyrik. Makan taman ini musyrik semuanya. Musyrik, betul-betul musyrik. Tapi musyrik irfani, bukan musyrik akidati, bukan musyrik akhlaki. Musyrik akhlaki itu riya, syirik kecil. Musyrik akidati syirik besar seperti menyembah berhala. Musyrik irfani itu melaksanakan sesuatu, makan, minum, tidur dengan dasar hawa nafsu kita sekalipun halal. Dan ada ayat Al-Qur'annya seperti itu. Gimana Al-Qur'annya yang mencari seperti itu? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan orang beriman itu musyrik. Orang beriman kebanyakan musyrik. Kenapa? Karena kehendak yang ada di hatinya tidak sejalan dengan kehendak Allah. Setiap perbuatan sekalipun yang halal, kalau itu dengan hawa nafsu, maka termasuk musyrik. Tapi musyrik irfani. Jadi semua harus dengan kehendak Allah. Kita nggak bisa. Kita nyembil musyrik. Udah kenyang kok. Kalau makanan pokok iya. Atau makan lauk banyak lebih, musyrik juga. Kelebihan nggak boleh. Untuk takaran orang-orang irfan. Kita masih jauh. Kita masih musyrik. Apalagi sampai hal-hal yang makruh, apalagi yang haram, apalagi masih sangat jauh kita masih musyrik secara irfani. Kita makan yang halal tapi berlebihan, atau kita tidak membutuhkan semua dalam masalah pakaian, dalam masalah perabotan, dalam masalah rumah, dalam semua hal. Ketika berlebihan dan dengan hawa nafsu termasuk musyrik, tapi musyrik irfan. Para Eropa nggak begitu. Para Eropa seperti Syekh Bajat misalnya, sampai akhir hayat dia mengontrak. Dan makanya sangat sederhana. Ya, hanya roti apa? Imam Ali misalnya roti dengan garam, sudah begitu. Luar biasa dengan air putih. Kalau kita lauk berapa banyak? Kita masih termasuk musyrik. Jadi mana kafir, mana musyrik sangat luas sekali. Kita nggak bisa mempersempitnya. Perlu mempelajarinya tentunya. Ya. Jadi Urofa itu ketika punya keinginan, dia lihat dulu ini keinginan Allah bukan. Kalau dia nafsunya ditolak.
Nah, itu para Eropa itu kata mereka ada riwayat ya untuk para Eropa orang beriman yang arif al mu'minu yamutu fil yawmi khamsina marrah. Orang beriman itu yang imannya betul-betul mati dalam sehari 50 kali mati. Apa maksudnya? Dia ada pengen ini dimatiin, pengen itu pasal lihat ini matiin, ini pengen ini matiin semua hawa nafsu terus sampai dia betul-betul nggak punya hawa nafsu. Nah, para Eropa saja begitu, apalagi Rasulullah dibilang sahabatnya luar biasa. Rasulullah menikahnya, kawinnya nggak ada hawa nafsu, bukan karena perintah Allah ya nggak kawin. Begitu. Nah bisa nggak kawin karena perintah Allah. Dan juga yang lain seperti itu, semuanya karena perintah Allah. Tidak ada yang bukan perintah Allah. Jadi sangat mulia buat Rasulullah. Ya, seperti itu. Jadi tugas kita adalah dikit-dikit pelan-pelan mensinkronkan, menyamakan atau mendekati dengan kemauan Allah. Jadi kita pelajari semuanya dari awal sampai akhir. Kita ingin mengungkap apa sih yang Allah inginkan, yang Allah maukan pada kita apa sih. Jadi apa maunya Allah pada kita, itu yang kita ikutin. Itu saja sudah, nggak lebih dari itu. Allah mau kita sholat, ya kita ikuti sholat gimana caranya. Allah mau kita berwudu, ya kita bagaimana berwudunya. Ketika kita nolak satu saja, tertolak semuanya. Wudu semua benar, sholatnya benar, tapi di antara wudu ada satu bagian kecil yang salah. Nah kita menolaknya, semuanya nggak ada artinya. Nah, kata Imam Ja'far Shadiq, ya, ada orang selama 70 tahun dia sholat, tapi enggak ada yang terima sholatnya. Kata sahabat Imam Ja'far, kenapa wahai Imam? Karena orang itu ketika berwudu kakinya disiram, dibasuh. Ini gimana? Berat nggak? Jadi kita membela Imam Ja'far Shadiq. Memang sangat berat, sangat berat. Kita mau bilang juga takut, nggak bilang juga ngeri. Jadi di hati sedih aja, gimana? Kita sedih. Anda sudah sampaikan di YouTube, Anda buka itu terang-terang sampaikan ayatnya, hadis-hadisnya, sejarahnya, sampaikan berapa pertemuan di YouTube. Tapi nggak ada yang komentar. Anda kasih kitab Anda ke orang ustadz teman yang sunni, tapi ya kayaknya masa bodoh begitu. Sampai Anda telepon, ajak ngobrol, fadl ke rumah. Ya, tapi ya sedih sekali. Cuma nanti untuk masalah surga lain, terperinci. Kalau orang itu tidak menolak dengan terang-terangan karena nggak paham, nggak tahu, ya ikut-ikutan. Nanti yang ngasih syafaat ya anaknya, saudaranya, adiknya begitu. Yang berat itu kalau menolak terang-terangan. Dan tidak ada yang menolak soal orang pinter. Orang bodoh masa menolak sih? Yang nggak paham Al-Quran, nggak paham hadis, nggak tahu sejarahnya. Menolak gimana? Nggak ngerti. Dimaaf. Yang menolak terang-terangan yaitu ulama yang tahu ayat Qurannya, tahu hadisnya, tahu semuanya, ditolak. Maka Imam zaman muncul nanti Imam hadir yang diperangi adalah orang-orang yang alim, para fuqaha, para muroji diperangi karena mereka paham. Orang awam dimaaf. Bahkan ayah ibu kita yang meninggal dunia tidak berwilayah karena nggak tahu, karena nggak ada menyampaikan. Nah kita ini tugas kita memberikan syafaat. Kita tinggal bilang aja, wahai Imam Husain, tolong datangi kunjungi keluarga saya, ayah saya. Nanti beliau mengunjungi dan dimaaf gitu. Iya. Makanya tugas seorang alim sangat berat sekali kalau tidak jujur, sangat berat sekali. Ya. Nah, taqiyah ini ada satu istilah yang lumrah disalahpahami. Taqiyah ada istilah umum yang disalahpahami, dibuat bercanda, buat obrolan, jadi istilah umum. Tapi taqiyah itu istilah khusus dalam fikih Ahlul Bait yang tidak dalam fikih yang lainnya. Taqiyah itu dari ittaqoya taqi, menjaga diri, kondisi takut. Taqiyah itu dilakukan pada kondisi tertentu, 4 kondisi yang meyakinkan. Ketika berkaitan masalah kondisi, orang yang bertaqiyah harus paham betul dengan meyakinkan kondisi yang dihadapi. Baru taqiyah. Misalnya katakanlah, ya,
Anda pergi ke satu tempat. Anda yakin, bukan ragu, bukan kira-kira, bukan karena ngenak, yakin. Kalau Anda ke sini sholat pakai cara berbeda, Anda dibunuh pasti. Di situ baru takiyah. Atau kalau nggak dibunuh, Anda akan diinjak-injak kehormatan Anda, atau akan dirampas harta Anda, atau persaudaraan akan hancur. 4 hal: nyawa, kehormatan, ya, termasuk juga kekayaan dan juga persatuan. Meyakinkan akan hancur baru takiyah. Kalau hanya nggak enak belum takiyah, atau karena mengimai ini itu bukan takiyah. Itu ada cara lain, ya, bukan takiyah. Ya, takiyah itu istilah khusus sehingga si pelakunya harus tahu kondisi yang meyakinkan di mana dia berada. Sehingga kalau begitu nanti orang berbeda. Jadi satu tempat ini, kalau anak orang awam, orang biasa di sini takiyah, anak terancam, anak bisa dibunuh. Kalau haji dia di sini, dia nggak perlu takiyah karena dia pejabat. Nah, anak orang takut, masa orang takut mau takiyah? Takiyah sama siapa? Orang lain takut. Kalau anak kan takut sama orang. Kalau jadi orang takut sama jadi karena sebagai pejabat masa buat takiyah. Jadi anak di sini takiyah, jadi dia takiyah nggak? Enggak, berbeda. Masing-masing kondisinya berbeda. Itu takiyah seperti itu. Ya. Cuma sering disalahpahami. Ya cukup bagus itu. Insyaallah menambah wawasan kita. Nah, terkadang takiyah diperlukan. Terkadang seorang anak itu yang masih bergantung pada orang tuanya, misalnya nafkahnya untuk kuliahnya segala macam. Ya sementara anak ini sudah ke Syiah. Kalau ayahnya tahu, dia akan diusir. Misalnya membahayakan sekolahnya, membahayakan kehidupannya. Nah dia pada kondisi itu dia wajib takiyah di rumahnya, jangan sampai ayahnya tahu. Tapi juga di samping dia bertakiyah pada kondisi seperti itu, dia pun harus berusaha menyampaikan ke ayahnya lewat buku, lewat tulisan, pelan-pelan begitu. Jangan langsung frontal diusir betulan. Atau di tempat kerja misalnya, ketika antum di suatu perusahaan, antum punya peranan penting di situ, kalau antum punya pimpinan, ya katakanlah Wahabi begitu, nggak ngerti. Orang bodoh. Kalau antum frontal akan diusir, nah merusak kehidupan antum. Antum bisa bertakiyah, tapi sambil berusaha pelan-pelan. Jangan takiyah total tanpa usaha. Yang penting juga di samping juga pada kondisi bertakiyah, akhlak tunjukkan. Ketika bersama antara takiyah dan akhlak, orang pasti akan simpati, pasti akan menurut. Iya. Kamu takiyah dibarengan dengan kesombongan, ya itu yang berbahaya. Udah takiyah, sombong, udah nggak bantu lagi. Kalau sudah nggak berilmu, hanya takiyah aja, itu yang merusak. Maka kepada Haji Maman menyediakan tempat, susah payah gitu. Alhamdulillah paling banyak pahalanya insyaallah, paling banyak keberkahannya insyaallah. Karena kalau kita masih mengaji, masih ada harapan kita memperbaiki amal ibadah kita. Kalau nggak ngaji gimana perbaikinya? Bahkan kita nggak tahu bahwa kita ini banyak salahnya. Ternyata nanti di akhirat kosong. Kita masih ada harapan perbaiki diri kita, ibadah kita. Dengan cara mengaji kita akan tahu nanti kesalahan, kekurangan, kejanggalan insyaallah. Ya.